channel saya Mojang Bandung di Turki. Oke pemirsa, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah pemirsa, di sini udah jam 12 malam dan kebetulan anak-anak saya sudah terlelap tidur ya. Nah ini kesempatan buat saya buat bisa santai-santai sejenak ya. Karena tahu sendiri seharian repot dengan anak-anak dengan pekerjaan rumah dan sebagainya. Nah pemirsa, mumpung anak-anak saya tidur ya biar tidak boring, saya mau share tentang pengalaman saya di sini, pengalaman tentang bagaimana saya bisa mendapatkan surat izin mengemudi di Turki ya, atau juga bisa dibilang SIM or driving license. Sebelum melanjutkan video saya ini, jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu, dan di komen dulu di bawah kalau ada kekurangan dari video ini, dan juga jangan lupa di share buat teman-teman yang lainnya. Oke, semoga aja bermanfaat dan tonton sampai habis ya, karena saya mau menjelaskan tentang apa yang diperlukan ya, apa syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan driving license di Turki. Oke. Nah pemirsa, ini saya sekarang mau menjelaskan syarat-syarat buat yang sudah menjadi warga negara Turki dulu ya. Misalnya seperti saya sudah menjadi warga negara Turki. Nah persyaratannya pemirsa, kita harus mencari dulu yang terpenting ini ya, kita harus mencari dulu tempat-tempat kursus buat bisa mengeluarkan driving license, tapi kita harus mencarinya yang berkualitas ya, tempat kursusnya jangan sembarangan, maksudnya jangan yang ilegal gitu, harus yang legal ya. Nah sebelum kita mendaftarkan diri ke tempat kursus, kita harus menyediakan syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya buat yang sudah menjadi warga negara Turki, yang pertama yaitu kimlik. Kimlik itu kalau di Indonesia seperti KTP ya. Ini kartu identitas kita ya. Yang pertama kimlik, yang kedua foto biometrik, oke. Yang ketiga itu kartu keterangan kesehatan ya, seperti kita harus diperiksa dulu ke dokter mata, atau bisa juga kita memeriksa ke puskesmas terdekat. Nanti kita diberi sağlık rapor namanya, kalau di Turki sağlık rapor ya. Kita harus dicek dulu mata ya, karena sangat penting. Kenapa kita harus dicek mata? Kalau misalnya kita tidak bisa melihat dari jauh, itu sangat penting. Kita harus dianjurkan menggunakan kacamata ya. Karena kenapa kita harus dianjurkan memakai kacamata? Karena menjamin buat kesehatan kita dimana kita saat nanti mengemudi kendaraan. Oke. Nah, sudah kita mendapatkan sağlık rapor, surat keterangan kesehatan. Nah, kita lalu harus mempunyai diploma atau ijazah sekolah ya. Nah, bagi saya karena ijazah saya dari Indonesia, jadi harus ditranslate ya. Ini diploma saya. Oke. Dan ini diploma, karena diploma kita dari luar, bukan dari Turki, kita harus ditranslate dulu ya, harus ditranslate seperti ini. Ini diploma aslinya yang belakang, ini udah ditranslate, diterjemah ke bahasa Turki ya. Nah, setelah diterjemah ke bahasa Turki, ini kita harus dibawa ke noter buat dicap seperti ini. Dicap bagian belakang. Nah di noter juga ini saya bayar 111 TL, dan buat terjemahnya saya bayar 120 TL. Ini bagi di kota saya, tapi tidak tahu kalau di kota yang lain ya. Nah terus selanjutnya syarat-syaratnya kita harus mendapatkan juga keterangan apa ya, kalau kita di Indonesia bilangnya rekor kriminal. Jadi kita harus punya kayak surat kelakuan baik gitu. Di sana kita tercantum kalau kita ini pernah melakukan kriminal atau tidak gitu maksudnya. Nah surat ini kita bisa dapat dari mahkamah, dari penuntut hukum. Kalau enggak ya penuntut hukum, di sini bilangnya savcı. Ya savcı ini ada di hukuma konal ya. Itu di mahkamah-mahkamah mereka bekerja, dan kita langsung ke sana, kita mendapatkan surat itu, atau bisa juga kita cek di e-Daulat, nanti bisa dikeluarkan itu. Dan yang terakhir apa ya, diploma udah, KTP udah, foto sudah, apalagi tadi surat rekod kriminal dan surat kesehatan ya. Nah oke pemirsa, setelah kita mempunyai semua itu syarat-syaratnya, lalu kita daftar ke
tempat kursus ya. Nah, kenapa kita harus mempunyai diploma pemirsa atau ijazah sekolah? Karena di sini tidak gampang untuk bisa mendapatkan SIM ya. Setelah kita daftar, kita sudah daftar ya, lalu kita bayar juga buat bayar kursusnya ini. Bayarnya kalau saya di sini bayarnya 1.100 TL. Tapi nggak tahu kalau di kota-kota yang lain. Tapi kalau menurut saya semua hampir seluruh Turki harganya sama. Itu buat daftar ke kursus. Nah pemirsa ya, jangan khawatir. Yang sudah menjadi warga negara Turki, tapi misalnya ijazah sekolah kalian tertinggal di Indonesia atau tidak dibawa ke sini, kalian jangan khawatir. Kalian bisa pergi ke ke namanya Halk Eğitim. Di sana kayak sekolah terbuka gitu. Di sana kalian bisa mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti kursus bahasa Turki. Kalau nggak salah kurang lebih 3 bulan ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah bisa berbahasa Turkinya fasih dan sudah tahu cara menulis membaca bahasa Turki fasih, kalian tidak harus mengikutkan kursus 3 bulan. Kalian harus bisa langsung mengikuti exam ya, bisa langsung mengikuti ujian. Nah nanti setelah daftar, mereka akan memberi kalian seperti appointment ya, akan memberikan hari dan tanggalnya kapan kalian bisa mendapatkan exam. Nah setelah exam, nggak tahu berapa kali, kalau setahu saya dulu teman saya orang Rusia, dia mengikuti exam itu setiap 1 minggunya itu 2 kali, selama 2 minggu itu jadi 4 kali exam. Itu bahasa Turki ya. Setelah itu nanti dikasih diploma, kayak diploma sekolah-sekolah Turki. Oke, jadi jangan khawatir buat gelin-gelin yang di Turki yang ijazahnya tidak terbawa, bisa mengikuti program kayak sekolah terbuka kursus bahasa Turki. Di sini namanya Okumaya Zmaya. Oke. Nah, pemirsa, tadi syarat-syarat yang buat yang udah menjadi warga negara Turki. Nah, sekarang yang belum menjadi warga negara Turki juga jangan khawatir. Kalian bisa juga mendaftarkan diri dengan syarat harus mempunyai paspor, pasti nomor 1. Yang keduanya residensi, yakni ikamet. Kalau nggak ya di sini bilangnya ikamet. Nah, terus yang ketiga sama salek rapor juga, surat kesehatan. Dan juga ijazah juga penting ya pemirsa, dan foto juga. Nah pemirsa, setelah kita mendaftarkan diri dan kita membayar buat kursus, lalu kita juga dikasih appointment, karena setiap bulannya itu ada grupnya. Misalnya kayak dulu kalau pengalaman saya, yang bulan ini ada grup yang lain, misalnya jumlahnya for example 30 orang ya. Nah kita harus menunggu yang 30 orang itu habis harus menghabiskan masa kursus mereka selama 3 minggu. Setelah mereka habis, lalu giliran grup saya misalnya. Nah setelah kita dikasih hari tanggal buat mengikuti kursus, nanti juga datang langsung dihubungi ya, atau lewat telepon atau lewat SMS juga. Oke. Nah setelah itu kita harus mengikuti selama 3 minggu kursus buat teori. Ya, ini tidak gampang loh kalau mau mendapatkan SIM di sini. Kita tidak langsung bisa driving di luar, langsung kita mendapatkan driving license. Tidak bisa di sini pemirsa. Kita harus mengikuti peraturan. Selama kursus kita harus mengikuti 3 minggu. Ya, selama 3 minggu ini, yang minggu pertama kita akan diberi pelajaran tentang teori tentang trafik, tentang peraturan lalu lintas, misalnya ya, tentang apa yang berhubungan dengan lalu lintas. Selama 1 minggu. Ini minggu pertama pemirsa. Setelah kita belajar 1 minggu, lalu kita dikasih juga seperti tes biasa gitu. Nah minggu kedua kita diberi pelajaran lagi first aid. First aid itu apa? Kayak gawat darurat gitu. Misalnya kalau kita kalau misalnya seandainya kita lagi berkendaraan, lagi mengemudi, kita nabrak orang, atau kita lihat di sebelah kendaraan kita ada tabrakan, atau kita lihat orang ketabrak di jalan raya. Nah jadi kita harus melakukan pertolongan pertama ya. Nah kita diajarkan juga itu selama 1 minggu ya. Ini juga bagus buat para ibu-ibu yang mempunyai anak. Pelajaran ini yang buat pertolongan pertama ini bagus juga buat kita. Karena apa? Kalau di saat kita anak sakit juga kita bisa memberi pertolongan pertama buat anak kita ya, kalau ada emergency gitu. Nah
ini buat minggu kedua juga, 1 minggu kita dikasih pelajaran itu, lalu kita dikasih tes juga. Nah, minggu ketiga kita dikasih pelajaran seperti tentang mesin-mesin yang ada di kendaraan ya. Kita dibelajarkan juga diberi jelasan misalnya ini mesin buat apa, ini misalnya gunanya buat apa gitu. Nah, kita ngikut kursusnya nggak harus tulis-tulis gitu, nggak, mereka ngasih buku ke kita, tapi kita cuma hanya mendengarkan apa yang mereka terangkan kepada kita ya, hanya segitu ya. Jadi diusahakan harus mengikuti selama 3 minggu ini ya. Oke pemirsa, setelah kita mengikuti 3 minggu proses ya di tempat kursus itu, lalu kita didaftarkan buat exam, kita didaftarkan ke Mili A-Team. Kalau di Mili A-Team apa itu ya, Mili A-Team Pendidikan Nasional ya, kalau di Indonesia seperti ke Departemen Pendidikan gitu ya. Nah, makanya kenapa waktu kita daftar diharuskan mempunyai ijazah sekolah ya, karena ini bersangkutan dengan Mili A-Team ya. Nah, setelah kita didaftarkan ke Mili A-Team, lalu kita nanti juga dikasih appointment juga ya, kita dikasih hari tanggalnya kapan exam. Nah, ini exam pertama, ini namanya teorik senam. Teorik senam itu jadi exam buat teori-teori yang selama 3 minggu ini apa yang kita pelajari itu ya. Nah, setelah kita didaftarkan, setelah kita diterima oleh Mili A-Team ya, karena ada juga kadang diploma kita tidak diterima di Mili A-Team pemirsa ya. Ada juga seperti teman saya yang orang Rusia itu, dia bawa diploma dari Rusia tapi pas mau didaftarkan ke Mili A-Team buat exam tidak diterima, ditolak, makanya dia harus mengikuti proses kursus bahasa Turki yang namanya Okuma Yazmaya, itu yang bisa mendapatkan diploma dari Turki. Nah pemirsa, setelah kita diterima oleh Mili A-Team, nanti kita dikasih seperti ini bukan yang asli, kayak yang asli udah ini ya, udah dikasih udah masuk ke sana. Ini saya fotokopinya. Ini kita dikasih seperti ini kartu pengenal kita ya. Jadi kita pas nanti udah dikasih tanggal buat examnya ya, buat ujiannya, nanti kita diharuskan membawa ini sama KTP kita ya. Ini tidak boleh lupa, tidak boleh tertinggal, dan tidak boleh hilang. Kalau kita tidak mempunyai ini, ntar kita tidak boleh masuk, tidak bisa mengikuti teori senam, tidak bisa mengikuti exam. Nah pemirsa, sekarang mengenai exam, mengenai ujian. Ujian ini seperti ujian sekolah, tapi soal dan isi itu berhubungan dengan trafik, peraturan lalu lintas, first aid yang tadi saya bilang pertolongan pertama ya, atau gawat darurat. Yang ketiga tentang mesin. Nah, ini semuanya ada 50 soal. Dari 50 soal ini diusahakan harus 35 soal betul. Jadi 70% ini kita harus betul. Kalau kita 70% betul ya, kita bisa lolos pemirsa. Kalau kita tidak lolos, meskipun kurang 1 puannya misalnya 69, itu dinyatakan tidak lulus, dan kita harus mengikuti exam selanjutnya, dan kita harus bayar lagi exam. Nah pemirsa, buat exam ini, buat ujian, kita juga bayar waktu itu saya bayar cuma 90 TL ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Itu waktu saya di tahun 2019 ya, tapi kalau tahun 2020 saya nggak tahu. Nah tapi pemirsa, kalau misalnya kita tidak lolos, kita diusahakan harus mengikuti exam lagi, dan kita harus bayar lagi 2 kali lipat pemirsa ya. Sekarang soal bahasa pemirsa. Soal-soal itu semuanya 50 soal itu berbahasa Turki. Tetapi di sana ada pilihan. Nah, makanya pas kita mau daftar ke tempat kursus ini, kita harus langsung bicara sama yang sama yang kita tuju di sana. Kita harus bilang, karena pasti mereka juga pasti nanya kepada kita, apalagi melihat kita dari luar misalnya gitu. Pasti mereka bilangnya mau ditranslate kah, diterjemah pakai bahasa Inggris, atau misalnya kalau yang kelihatan dari Arab sana bisa pakai bahasa Arab ditranslate, atau bahasa Rusia. 3 bahasa ya, karena semua soal bahasanya Turkis ya. Nah lalu saya menganjurkan untuk bisa ditranslate pakai bahasa Inggris. Nah bagaimana saya bisa lolos pemirsa? Sebelum saya melakukan exam ya, saya mengikuti pelajaran, kayak saya mengikuti
basic pelajaran dari internet ya. Di sana ada namanya Eğitim Hane Ehliyet ya. Nanti saya di bawah ini saya kasih nama websitenya ya, Eğitim Hane Ehliyet. Ini sangat membantu untuk semua yang mau mengikuti exam di Turki buat mendapatkan driving license ya. Nanti akan disantumkan saya di bawah. Di situ ada soal-soal, kita bisa baca dan kita bisa membaca bisa menjawab persoalan itu. Kalau misalnya ada kesalahan dari soal itu, di sana ada jawabannya pemirsa ya. Nah, selama saya 3 bulan mengikuti kursus ya, saya juga di rumah selalu belajar dari Eğitim Hane Ehliyet Eğitim Hane ya. Nanti di bawah saya akan dicantumkan, oke. Nah pemirsa, 50 soal ini dikasih waktu hanya 45 menit ya. Nah di sana itu pemirsa tidak bisa bebas kita noleh ke kanan ke kiri karena semuanya kamera, dan examnya juga di sana screen touch ya, jadi bukan tulis di kertas kayak ujian-ujian biasa, bukan. Di sana setiap satu meja disediakan komputer, layar komputer ya. Di sana cuma screen touch, jadi kita ini tidak bisa nyontek karena apa? Setiap satu komputer dengan sebelah kita juga itu soalnya beda. Misalnya nomor 1 soal di saya apa, di sebelah soalnya beda pemirsa. Jadi kita tidak bisa menyontek. Dan pemirsa, sebelum kita memasuki ke tempat exam, kita harus memperlihatkan identitas kita dan KTP kita ya. Setelah kita duduk, diperbolehkan masuk ya ke seperti kelas ya, ruangan. Lalu kita dikasih nomor, misalnya nomor 1 meja kita. Seperti saya waktu itu nomor 13 meja saya. Ya, saya duduk di meja saya itu komputer itu otomatis di sana ada screen kayak kamera untuk mengenali wajah saya. Kalau wajah saya ini benar-benar ini saya, di situ akan tercantum kayak 70% itu memang betul saya, bukan orang lain. Kadang zaman dulu ada yang mengirimkan orang lain buat bisa mengikuti exam, tapi identitasnya bukan dia gitu ya. Jadi sangat ketat pemirsa. Nah setelah itu, setelah kita waktunya 50 soal itu 45 menit ya. Nah setelah kita habis exam ya, untuk mendapatkan hasilnya itu sangat gampang dan juga tidak harus menunggu lama ya. Karena setelah kita habis exam, setelah kita selesai ujian, pas kita keluar dari ruangan itu, di sebelah pintu itu ada kayak mesin ini ya, kayak mesin ATM. Di sana kita cantumkan nomor nomor kimlik kita, nomor KTP kita. Lalu di sana langsung keluar dulu, maksudnya di layar kalau kita lulus enggaknya, ntar keluar kayak kertas gitu ya, buat hasilnya kita ya. Nah pemirsa, alhamdulillah saya pertama masuk exam saya lolos pemirsa, meskipun nilainya tidak 100% ya, tapi alhamdulillah saya bisa lolos pemirsa. Nah pemirsa, setelah kita lulus ya, lalu kita tidak usah memberi kabar kepada tempat kursus juga, karena otomatis ya mereka sudah tahu kalau kita lolos enggaknya. Setelah itu, setelah kita lolos, langsung kita dikasih juga appointment ya. Kurang lebih dari sehabis kita exam ini, tergantung nasib juga, kadang ada yang telat, kadang ada yang cepat. Kalau sewaktu itu cepat, hanya dalam waktu seminggu sehabis exam, saya dapat SMS, saya dikasih appointment buat hari yang waktu itu hari apa ya, kalau nggak salah hari Sabtu datang SMS ke saya, hari Seninnya saya mengikuti buat drive ya. Kita dibelajarkan mengemudi. Meskipun kita sudah bisa mengemudi juga pemirsa, kita diharuskan juga mengikuti prosesnya. Kita harus mengikuti juga belajar untuk mengemudi kembali, belajar kembali mengemudi bersama guru-guru yang sudah disediakan dari tempat kursus-kursus kita ya. Meskipun misalnya saya di Indonesia misalnya, tapi saya tidak punya waktu dulu. Misalnya pemirsa di rumah di Indonesia punya driving license, tapi driving license pemirsa bukan internasional. Nah diharuskan juga pemirsa harus mengikuti juga proses sama seperti
bagaimana saya bisa mendapatkan SIM. Jadi seperti dari nol lagi gitu maksudnya. Jadi driving license yang Anda driving license yang pemirsa punya itu tidak berlaku kalau misalnya bukan internasional, tapi kalau internasional yaitu berlaku karena internasional. Tapi kalau yang tidak internasional itu tidak berlaku di sini pemirsa. Jadi diharuskan juga mengikuti proses-proses seperti saya juga ya. Nah, setelah saya dapat SMS ya buat mengemudi, saya juga harus mengikuti selama kurang lebih 14 jam. 14 jam itu bukan dalam satu hari 14 jam maksudnya. Jadi 14 jam dihitung satu hari itu 1 jam kita harus dibelajari buat mengemudi gitu ya sama gurunya kita. Setelah total kita 14 jam, lalu kita juga harus bayar lagi 130 tele buat test drive ya. Nah, buat test drive ini pemirsa ini juga tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Jangan misalnya saya udah bisa nyupir atau bagaimana. Di test drive ini ya pemirsa ya, meskipun kita lupa aja sedikit kita langsung diturunin. Meskipun di tengah jalan kayak di mana kayak maksudnya kita lagi mengemudi lagi test drive, kita harus langsung diturunin kalau kita lupa sesuatu pemirsa ya. Diusahakan pemirsa yang mau mendapatkan driving license, kitanya ini jangan pas kita test drive ini jangan panik gitu maksudnya ya, jangan sampai bergetar gitu misalnya, jangan sampai pemirsa, karena dikala kita panik kita jadi pikiran kita ini jadi gimana ya, jadi buar gitu, jadi takut nggak lulus, takut nabrak, takut ini, itu jangan ya. Harus kita percaya diri ya kalau kita ini bisa gitu. Seperti pengalaman saya pemirsa, selama saya 14 hari mengikuti proses belajar mengemudi ya, terus saya datang SMS ke saya. Setelah itu mungkin 2-3 hari saya dipanggil untuk test drive. Nah, di test drive ini pemirsa kita ditemani itu sama guru kita dan sama beberapa orang dari traffic departemennya kalau nggak salah. Ada 2 orang dari sana, yang satu guru kita yang guru yang mengajar kita mengemudi. Dia duduk di belakang bersama komisen yang satu lagi di belakang, dan yang satu lagi kalau kita ketuanya itu duduk di sebelah saya ya. Nah, jangan lupa pemirsa ya, pertama yang mereka akan pertanyakan kita ini nggak langsung naik mobil ayo deh nyepir misalnya keliling, bukan pemirsa, bukan begitu. Buat test drive-nya, pertama kita harus buka dulu tentang mesin-mesin ya. Kita harus tahu misalnya ini mesin apa, namanya ini apa misalnya. Setelah lulus yang pertama, tahap kedua, pas kita mau masuk ke kendaraan ini, kita tidak langsung buka pintu langsung duduk hadiah maju, bukan ya. Kita harus lihat dulu keliling di mobil kita ini, maksudnya bukan mobil kita, mobil yang sudah disediakan di sana ya. Kita harus keliling. Yang pertama kita harus melihat ban mobilnya ya, ban mobil kita. Jadi pura-pura aja tendang-tendang ban gitu. Jadi artinya apa ya? Artinya itu bannya itu maksudnya kempes atau tidak gitu, kuat atau tidak gitu maksudnya. Setelah itu pemirsa ya, pas kita mau buka mobil diusahakan pakai tangan ini. Tangan apa ini? Kiri, kanan, kiri. Pakai tangan kiri pemirsa. Karena di sini kan mengemudi steeringnya di sebelah sini ya, di sebelah kiri ya. Kalau di Indonesia kan sebelah kanan, kalau di Turki sebelah kiri. Nah, jadi kita diusahakan buka pintu pakai tangan kiri. Ya, oke. Nah, setelah kita duduk, setelah kita masuk dan kita duduk, jangan lupa pertama kita gunakan sabuk pengaman. Kalau kita lupa itu udah kita tidak bisa melanjutkan test drive, dan diusahakan kita mengikuti test drive yang hari kemudian. Oke, dan kita harus bayar lagi 2 kali lipat pemirsa ya. Nah, setelah kita memasang sabuk pengaman, kita harus mengatur jok ya, jok tempat duduk kita ya. Nah, jok kita misalnya kalau kaki kita tidak bisa nyampe ke gas, kita bisa kedepanin atau terserah itu bagaimana nyamannya kita mau mengemudi ya. Nah, setelah itu kita harus mengecek ini kaca spion kita yang di depan mata kita yang untuk bisa lihat ke belakang, dan juga lihat spion yang kanan kiri. Oke.
Nah, setelah itu kita tidak langsung maju juga pemirsa, tidak langsung di maju di bye-bye, tidak. Kita ditanya juga misalnya ini buat apa, ini namanya apa, misalnya ini kilometer, ini gunanya buat apa, masalah ini buat apa, ini lampu buat apa, mana buat lampu apa namanya, ke kanan ke kiri gitu, maksudnya kita pokoknya ditanya ada 5 soal di situ ya. Setelah lolos itu tahap ketiga, kita harus jangan lupa pemirsa ya, setiap kita mau melaju belok ke kanan atau belok ke kiri, jangan lupa kita harus menggunakan kontak lampu kanan atau lampu kiri pemirsa ya, itu jangan lupa ya. Kalau kita lupa, kita langsung diturunkan, kita tidak langsung bisa, kita tidak bisa melanjutkan. Oke. Nah, setelah itu pemirsa, setelah maju kita, nah sebelum kita maju itu ya harus diusahakan kita cek dulu brake ya, handbrake, dan diusahakan kaki kita jangan sampai bergetar ya, karena kita ketakutan sama yang apa namanya, ada ketua dari traffic departemen atau apa, kita jangan sampai berpikiran kemana-mana, kita harus fokus dan harus percaya diri, jangan sampai panik ya. Itu yang saya alami ya, tapi ya insya Allah juga teman semua di rumah harus seperti saya ya, jangan sampai panik. Nah, sebelum kita maju, kita harus lihat dulu ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Kalau ada mobil, awas. Lalu kita menggunakan kontak ke apa ya? Setiap kita mau maju itu ke kanan atau ke kiri, jadi saya bingung. Ke kanan pemirsa, pardon, ke kanan. Itu tergantung mana jalan yang mau kita tuju. Misalnya kalau kita parking dari sini, kalau kita mau keluar berarti bagian sebelah sini lampunya, kalau kita sebelah sini berarti bagian sebelah sini ya. Nah, setelah itu pemirsa, si commission itu yang dari traffic department itu, mereka pas kita lagi melaju di sana udah tersedia, udah mereka kasih tanda-tanda di mana kita harus berhenti, di mana kita harus parking, di mana kita harus apa sih namanya, emergency stop, maksudnya gitu. Di sana udah ada garis-garis. Karena waktu saya latihan, guru saya pernah bilang ini tanda garis ini buat emergency stop, maksudnya emergency stop itu jadi kalau misalnya seandainya kita lagi mengemudi, kita lihat hewan seperti kucing atau hewan yang lainnya, kita bisa, atau ada yang anak kecil lari gitu misalnya, kan kita langsung bisa breaknya, stopnya itu jadi emergency, benar-benar emergency, makanya kita harus fokus ya. Nah pemirsa, pertama mereka akan bilang stop. Pas stop ini agak nanjak sedikit, langsung kita break. Nah, pas kita mau maju itu pemirsa ya, kita jangan sampai mobil kita mundur. Kalau kita pas mau maju lagi itu mobil mundur, kita masih dimaafkan untuk pertama, tapi yang kedua kalinya ntar kita diturunin, nggak bisa melanjutkan pemirsa. Setelah kita maju lagi, kita langsung dites buat parking, namanya kalau di sini parkirnya paralel pemirsa ya. Kalian bisa lihat di internet apa itu parking paralel, bisa ditonton juga di YouTube ya. Nah, setelah itu lolos juga pemirsa, jangan di sana dikasih 4 kayak 4 apa ya, 4 koni apa sih kalau di Indonesia ya, 4 buat tanda ini ya, maksudnya warnanya tiang, kalau kita 4 tiang di situ ya, kita jangan sampai nabrak atau nyenggol itu. Kalau gitu kita nyenggol, kita langsung dialah dikeluarin. Setelah lulus itu kita belok lagi ke sana, belok di sana juga ada tempat kita buat juga apa namanya, emergency stop. Lalu kita harus mundur ya, di sana kita berhenti dan kita harus mundur ke belakang kurang lebih berapa ya, kalau nggak salah 30 km ya, 30 kalau nggak salah ya, lupa lagi saya udah lama. Kita harus mundur ke belakang sampai ada garis juga di sana, udah ditandain, tapi jangan mobil kendaraan kita ini jangan sampai terlalu belok ke sini atau terlalu belok ke sebelah sini. Jadi harus lurus sampai garis yang sudah ditandai di belakang, lalu kita maju lagi. Setelah itu kita juga harus yang tahap ke selanjutnya apa namanya, parkir L. Jadi parkir seperti huruf L. Jadi kalau kendaraan kita di sini ini, kalau kita kayak di pasaran atau di mall-mall sana kan, kalau kita mau parkir jadi parkirnya L begini ya. Kalau kendaraan kita begini, tempat parking di sini jadi L begitu. Itu juga sama, jangan sampai kita nyenggol
tiang-tiang yang ada di pinggir. Kalau kita nyenggol, kita diturunin juga. Nah, setelah itu, setelah kita lulus dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, kita langsung diajak tur mengelilingi, nggak mengelilingi kota sih, jadi cuman street lah, cuman misalnya kalau saya kan nggak terlalu besar ya kota di sebelah sini, jadi cuman satu putaran dari tempat pertama kita mengemudi, kayak muter gitu, muter ke jalan sampai ke pasar, entah balik lagi ke situ. Nah, pas kita mau turun juga dari mobil, setelah itu jangan langsung turun, kita harus tahu bagaimana sebelum kita turun dari kendaraan, harus kita turunkan juga handbrake-nya, harus kita buka ininya gitu, pokoknya harus semuanya fokus pemirsa. Nah, setelah itu lalu kita misalnya kalau lulus, saya dibilang lulus, kalau nggak lulus memang udah kelihatan. Kalau nggak lulus, kalau kita diturunin di jalan, itu memang kita itu nggak lulus. Kalau nggak lulus, kita harus mengikuti proses tes drive yang selanjutnya dan bayar 2 kali lipat. Ya, kalau lulus bersyukur pemirsa ya, alhamdulillah saya lolos. Yang pertama saya lolos ya, jadi saya tidak mengikuti yang keduanya pemirsa. Nah, setelah itu kita menunggu sertifikat ya. Setelah kita lolos dari itu, kita menunggu beberapa hari, tidak lama ya, kurang lebih 3-4 hari sertifikat keluar dari kursus itu. Setelah kita mempunyai sertifikat mengemudi, kita langsung pergi untuk bisa mengeluarkan SIM. Kita harus bikin appointment dulu di sini ke Nufus Daire ya. Setelah itu kita harus bayar. Kalau waktu saya bayar 815 tele saya bayar buat driving license. Setelah itu lalu kita dapat appointment dari Nufus Daire, kita langsung pergi ke sana ya. Harus ada foto juga, harus ada kalau saya nggak diminta salek rapor ya, tapi kadang juga ada yang dimintain salek rapor juga, itu harus sedia juga pemirsa. Nah, setelah itu kita nunggu di rumah kurang lebih 6 hari paling banyak ya, paling banyak itu kurang lebih 6 hari, itu datang langsung lewat pos ke rumah license kita pemirsa ya. Nah pemirsa, saya mau ngasih tahu buat pemirsa semua, kalau misalnya di sini kan beda-beda beda-beda peraturan ya, nggak semua negara itu nggak selalu sama gitu maksudnya. Kalau misalnya pemirsa mau mengikuti kursus, pemirsa harus bilangnya mau mengikuti buat manual, mengemudi kendaraan manual, jangan otomatis. Karena pemirsa, kalau pemirsa mempunyai SIM yang buat kendaraan manual, bila mana pemirsa mau mengemudi otomatis, itu SIM bisa digunakan buat otomatis. Tetapi kalau misalnya pas kita daftar bilangnya mau SIM buat otomatis, dimana kita mau mengemudi mengemudi kendaraan manual, itu tidak bisa menggunakan SIM yang otomatis pemirsa ya, jangan lupa. Jadi kita harus mengikuti buat SIM kendaraan manual pemirsa ya. Oke pemirsa, ini pengalaman dari saya ya. Insya Allah tahun 2020 tidak ada perbedaan proses, tapi karena sekarang dikarenakan ada wabah corona, kalau setahu saya buat kursus-kursus sekarang lagi ditutup, buat exam-exam juga ditutup, dikarenakan ini berhubungan juga dengan Departemen Pendidikan waktu teori examnya ya, makanya semuanya juga sekarang ditutup, belum dibuka ya. Semoga kedepannya bisa lancar dan kita bisa berakhir dari wabah ini, dan bisa cepat dibuka. Dan buat teman-teman yang ada di Turki ya, buat pemirsa yang ada di Turki yang pengen mempunyai SIM ya, bisa mengikuti dengan cara saya ya. Jangan lupa syarat-syaratnya juga ya, dan jangan lupa juga kepercayaan diri kita pemirsa ya. Jangan sampai panik dimana kita mengemudi ya. Paling utama memang harus hati-hati pemirsa ya. Oke pemirsa ya, terima kasih buat pemirsa yang sudah nonton video saya ya. Maaf kalau ada kekurangan, karena ini hanya ini memang pengalaman saya gitu buat mendapatkan SIM, tapi nggak tahu kalau peraturan tahun ini sama atau enggak seperti tahun sebelumnya, saya juga nggak tahu pemirsa ya. Jadi kalau ada yang kekurangan, mungkin juga ada, nggak tahu saya juga ya. Kalau ini pengalaman yang pernah saya alami gitu ya, buat bisa mendapatkan SIM. Oke pemirsa ya, sekali lagi terima kasih buat pemirsa yang udah
meluangkan waktu menonton video saya. Jangan lupa juga ya di subscribe dan di like dan juga di share pemirsa ya. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat buat pemirsa di rumah ya, terutama buat gilin-gilin yang ada di Turki. Oke, bye bye.